Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bu Aulia Ramawati, kita akan membahas mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 7 bab 1 tentang kujadikan Al-Quran Hadis sebagai pedoman hidupku. Baik, di part pertama anak-anak sudah belajar tentang Al-Quran, sudah mengenal lebih dekat dengan Al-Quran. Nah, di bab 2 ini, di part 2 ini, kita akan mengenal lebih dekat tentang hadis. Baik, indikator pencapaian pada pertemuan kali ini adalah peserta didik mampu yang pertama, mengurai pengertian hadis. Kemudian, mengeneralisasi fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dan yang terakhir, anak-anak diharapkan mampu menganalisis contoh fungsi hadis terhadap Al-Quran. Baik, kita mulai dari pengertian hadis. Pengertian hadis dibagi dua. Yang pertama, secara bahasa. Hadis secara bahasa adalah baru. Bisa juga diartikan dengan tidak lama. Atau hadis bisa berarti ucapan dan juga sebuah cerita. Hadis berasal dari kata hadasa. Baik. Pengertian hadis secara istilah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan juga ketetapan. Berikutnya dari pengertian hadis secara istilah tadi, dapat kita ketahui macam-macam hadis. Yang pertama yaitu hadis qauli, yakni hadis yang dinisbatkan dari perkataan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua hadis fi'li, yakni hadis yang dinisbatkan dari perbuatan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah hadis takriri, yakni ketetapan yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari bermacam-macam hadis tadi, akan kita bahas fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebagaimana anak-anak ketahui bahwasanya hadis merupakan hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan keberadaan hadis ini sangat penting ketika mendampingi Al-Quran. Apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran ini? Yang pertama, yakni mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua, merinci atau menjelaskan hukum yang masih bersifat mujmal atau umum. Yang ketiga, membatasi hukum Al-Quran, ya ini yang dimaksud ya, hukum Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau umum. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Baik, jika anak-anak mungkin kurang paham apa yang dimaksud dengan mengukuhkan, membatasi, menjelaskan, merinci, baik langsung saja kita ke contoh agar anak-anak lebih bisa mengerti lagi. Yang pertama adalah contoh fungsi hadis yang mengukuhkan hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. Di sini akan Bu Aulia contohkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Untuk fungsi mengukuhkan biasanya adalah mengukuhkan atau menguatkan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang ketakwaan. Begitu pula ini contoh di sini di hadis riwayat Tirmidzi ini, qala Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi'is sayyi'ah al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada,
Dan hendaknya setelah melakukan kejelekan, engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya, serta bergaullah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi ini mengukuhkan Quran surat Ali Imran ayat 102 yang juga membahas tentang takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Baik, kita menuju ke contoh berikutnya, yakni fungsi hadis merinci atau menjelaskan hukum yang di dalam Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau umum. Di sini Bu Aulia akan memberi contoh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Di sini Rasulullah bersabda, Rasulullah SAW qala, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Jadi ini adalah sebuah pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabat bagaimana tata cara sholat. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat untuk menirukan bagaimana beliau sholat. Mengapa di Rasulullah bersabda seperti ini? Karena di dalam Al-Quran, di sini Bu Aulia kasih contoh menjelaskan ayat Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 103. Di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 ini hanya diperintah untuk mendirikan sholat. Tetapi di dalam ayat ini tidak diajarkan bagaimana sholat yang betul, kapan harus memulai dengan takbiratul ihram, kapan harus mengangkat tangan, kapan harus duduk, kapan harus sujud, dan seterusnya. Nah, ini dijelaskan atau dirinci oleh hadis yang di sini Bu Aulia contohkan dengan hadis riwayat Bukhari untuk menirukan sholat, menirukan gerakan Rasulullah ketika sholat. Di sini anak-anak bisa memahami hadis riwayat Bukhari ini termasuk dalam hadis riwayat hadis fi'li dari macam-macam hadis ini. Yakni oleh kalian lihat lagi bahwasanya hadis fi'li adalah hadis yang dinisbatkan kepada perbuatan Nabi Muhammad SAW. Baik, kita contoh fungsi hadis yang ketiga adalah fungsi hadis membatasi hukum yang masih bersifat mujmal atau umum. Di sini ada hadis riwayat Abu Daud yang membatasi hukum yang ada di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9. Diceritakan atau diberitakan di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 bahwasanya Allah mewajibkan kepada seluruh umat Islam untuk menunaikan sholat Jumat. Di sini hukumnya masih bersifat umum atau masih bersifat mujmal, diwajibkan untuk seluruh umat Islam. Nah, ternyata kemudian dibatasi oleh hadis riwayat Abu Daud yang menjelaskan bahwasanya tidak semua umat Islam wajib menunaikan sholat Jumat. Nah, siapa sajakah yang tidak wajib menunaikan sholat Jumat tersebut? Di sini ada 4, yaitu hamba sahaya, abdun mamlukun, kemudian ada imro'atun, seorang wanita, ausobiyun atau bayi atau anak kecil, dan yang terakhir mariudun, orang sakit. Baik, fungsi hadis yang terakhir adalah menetapkan hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Di sini contoh
hanya ada hadis ya, karena di sini artinya hadis ini menjelaskan atau menetapkan hukum yang memang belum ada di dalam Al-Quran, yakni hukum tentang haramnya memakan binatang buas yang bertaring. Di dalam Al-Quran tidak menjelaskan tentang hukum memakan binatang buas yang bertaring. Nah, di hadis inilah yang diriwayatkan oleh Muslim yang menetapkan atau menjelaskan bahwasanya memakan binatang buas yang bertaring adalah haram. Baik anak-anak, kita sampai kepada kesimpulan. Kesimpulan ini adalah menjawab indikator pencapaian yang telah kita sebutkan tadi di awal. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengurai tentang definisi hadis. Nah, di part 1 anak-anak sudah mengenal lebih dekat dengan Al-Quran, di part 2 ini anak-anak sudah mengenal lebih dekat dengan hadis, sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya ada perbedaan yang signifikan antara Al-Quran dan hadis. Yakni Al-Quran itu berasal dari Allah, sedangkan hadis dinisbatkan atau berasal dari Rasulullah. Ini sudah dua perbedaan yang jelas berbeda antara Al-Quran dan hadis. Nah, di indikator yang kedua diharapkan anak-anak mampu mengeneralisasi fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di sini dapat kita simpulkan bahwasanya fungsi hadis setelah kita pelajari setelah kita pelajari fungsi hadis tadi yang 4 itu, ternyata sangat jelas, semakin memperjelas kedudukan hadis sebagai dasar hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi tidak bisa dipisahkan antara hadis dan Al-Quran ini. Hadis sebagai penjelas, sebagai penentu hukum yang belum ada, juga sebagai perinci, juga sebagai pengukuh terhadap Al-Quran. Jadi tidak bisa dipisahkan antara hadis dan Al-Quran. Nah, yang ketiga di indikator pencapaian diharapkan anak-anak mampu untuk menganalisis contoh-contoh daripada fungsi hadis. Nah, setelah kita pelajari contoh-contoh fungsi hadis tadi, dapat disimpulkan bahwasanya contoh-contoh tersebut menunjukkan sebuah pesan tersirat, menunjukkan sebuah benang merah bahwasanya hadis ini merupakan realisasi daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak hanya sekedar kitab, tidak hanya sekedar buku, tidak hanya sekedar bacaan, tetapi Al-Quran ini bisa direalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Rasulullah inilah yang membuktikan bahwasanya Al-Quran bisa diaplikasikan, bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi akhlak sehari-hari, dan akhirnya menjadi sebuah hadis, menjadi pelajaran bagi kita, bagi umat Rasulullah untuk berpegang teguh terhadap Al-Quran dan juga hadis tentunya. Baik, anak-anak, cukup sekian materi part 2 di bab 1 ini. Semoga bermanfaat. Anak-anak silakan bertanya di kolom komentar kira-kira mana yang belum difahamin. Nanti insya Allah akan Bu Aulia bantu jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.